Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Martinova Panggabean. Stroke masih merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia, termasuk di negeri kita. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan dalam penanganan stroke. Selain karena kurangnya kesadaran masyarakat akan gejala stroke, banyaknya mitos terkait stroke yang berkembang di masyarakat juga menjadi faktor terhambatnya penanganan stroke. Mau tahu kebenarannya? Yuk simak 5 mitos versus fakta seputar serangan stroke berikut ini. Mitos pertama, stroke adalah salah satu jenis serangan jantung. Banyak orang mengira bahwa stroke adalah serangan jantung. Hal ini tidak benar karena serangan jantung dan stroke merupakan kondisi medis yang sangat berbeda. Stroke terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, bukan di jantung. Sementara serangan jantung disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah di jantung. Meski demikian, risiko stroke dapat meningkat pada pasien yang memiliki masalah pada jantung, misalnya gangguan irama jantung yang disebut dengan aritmia. Mitos kedua, stroke hanya terjadi pada usia tua atau lansia. Faktanya, stroke bisa terjadi pada usia berapapun. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia, di mana risiko ini meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun setelah berusia 55 tahun. Namun, penelitian saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan kasus stroke pada usia yang lebih muda. Dalam jurnal American Heart Association terbaru tahun 2020, dilaporkan bahwa 10 hingga 15% kasus stroke terjadi pada usia 18 sampai 50 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang kurang baik, tidak rutin berolahraga, merokok, minum alkohol yang berlebihan, dan sebagainya. Jadi jelas ya, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat meningkatkan risiko stroke pada usia muda. Mitos ketiga, stroke tidak dapat diobati. Faktanya, apabila ditemukan gejala atau tanda stroke lebih dini dan pasien segera datang ke rumah sakit, dapat dilakukan penanganan dan pengobatan untuk kasus stroke, khususnya untuk jenis stroke sumbatan yang disebut juga dengan stroke iskemik. Jika pasien stroke iskemik segera sampai di rumah sakit sebelum 4,5 jam setelah serangan stroke, yang disebut juga dengan periode emas penanganan atau golden period, maka pasien dapat diobati dengan terapi pemberian agen trombolitik, yaitu obat untuk memecah bekuan atau sumbatan di pembuluh darah. Atau dapat juga dilakukan trombektomi, yaitu suatu tindakan medis untuk mengeluarkan bekuan dari pembuluh darah otak yang tersumbat sehingga aliran darah menjadi lancar kembali. Oleh karena itu, khusus stroke iskemik dapat diobati apabila pasien segera datang ke rumah sakit. Mitos keempat, mulut mencong adalah sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Anggapan ini mitos ya Sobat Kalbemet. Faktanya, mulut mencong bisa saja merupakan gejala awal stroke yang menandakan pasien harus dibawa ke rumah sakit agar segera ditangani. Selain mulut mencong, beberapa tanda dan gejala stroke lainnya yang perlu Sobat Kalbemet ketahui dirangkum dalam slogan segera ke rumah sakit berikut ini.
Mitos kelima, lakukan tusuk jarum pada daun telinga, jari tangan, atau jari kaki pada pasien stroke. Sebagian orang menganggap bahwa ketika terjadi serangan stroke, darah harus dikeluarkan dari tubuh dengan cara menusukkan jarum ke daun telinga atau ujung jari, supaya aliran darah menjadi lancar kembali. Faktanya, stroke terjadi karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, bukan pada pembuluh darah tepi anggota tubuh lainnya. Melakukan penusukan jarum hanya akan meningkatkan resiko infeksi bila jarum tidak steril dan menimbulkan respon nyeri yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan darah pasien yang memperburuk stroke itu sendiri. Nah, itulah kebenaran 5 mitos versus fakta mengenai serangan stroke yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, jangan langsung percaya mitos yang beredar ya, Sobat Kalbemet. Jika mendapatkan orang dengan gejala stroke, segeralah dibawa ke rumah sakit. Karena semakin cepat diberikan penanganan yang tepat, maka semakin besar tingkat kesembuhannya. Punya pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe YouTube Kalbemet. Sampai berjumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Salam Kalbemet!